warahmatullah, siswa-siswi al-akhyar, Bapak Ibu dan guru dan kaum muslimin pada umumnya, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan alhamdulillah sekarang kita memasuki hari ketiga di bulan Ramadan tahun 1442 ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, hikmat, dan mendapatkan lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah kalian sampai, nah ini batasannya sampai terlihat ada perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, berarti kita tidak boleh lagi makan dan minum. Makan dan minum bisa membatalkan puasa. Sudah umum itu, sudah semuanya saya yakin tahu. Hal yang kedua yaitu yang bisa membatalkan puasa kita adalah jima, hubungan intim antara laki dan perempuan, baik dilakukan dengan hubungan suami istri, apalagi bukan hubungan suami istri. Itu membatalkan puasa. Misalnya habis sholat subuh, habis sholat subuh tidur bareng, nggak tahunya kemudian keterusan berhubungan intim. Nah, itu bisa membatalkan puasa, apalagi dengan sengaja. Itu seperti yang saya bilang di pertemuan yang sebelumnya, itu ada kafaratnya, berat baginya untuk membayar atau untuk mengqadha puasa yang dibatalkannya tadi karena lantaran jima. Itu apa? Dengan bayar kafarat. Kafarat itu apa? Yaitu pengampunan, minta pengampunan. Di antaranya yaitu dengan berpuasa selama dua bulan, atau memberi makan anak yatim atau orang miskin sebanyak 60 orang setiap hari sampai 2 bulan. Atau dia membebaskan budak. Sekarang budak nggak ada, tinggal 2, yaitu memberi makan anak yatim atau orang miskin sebanyak 60 orang selama 2 bulan, atau dia berpuasa selama 2 bulan bagi yang berhubungan intim. Maka hati-hati bagi siapa-siapa yang sudah berkeluarga, khususnya kalau anak-anakku saya yakin belum berkeluarga. Tapi jangan salah juga, kalau seandainya juga misalnya karena melihat TV atau melihat HP, di situ banyak tampilan yang dilihat adalah gambar-gambar atau foto-foto perempuan-perempuan yang menimbulkan dia timbul syahwatnya yang keluar spermanya. Itu juga bisa membatalkan puasanya. Hal yang lain itu haid dan nifas. Haid atau nifas ini bagi perempuan khususnya. Haid itu kan penyakit bulanan yang dimiliki oleh setiap perempuan yang sudah balik. Ketika dia datang haid, maka dia tidak boleh untuk berpuasa. Nanti dia ganti puasanya di saat di luar bulan Ramadan. Berapa banyak dia batal tuh karena haid, maka dia harus ganti di luar bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, misalnya di bulan Syawal
pokoknya di bulan-bulan selain bulan Ramadan dia harus sudah bayar yang namanya qada puasanya. Dasar dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Halaktu ya Rasulullah." Halaktu ya Rasulullah. Sampai 3 kali dia ucapkan itu. Halaktu ya Rasulullah. Celaka saya ya Rasulullah. Celaka saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Aku bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Mampukah kamu membebaskan budak? Seorang budak?" Jawab laki-laki ini, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah tanya lagi, "Mampukah kamu berpuasa selama 2 bulan?" "Tidak ya Rasulullah." Pertanyaan ketiga, Rasulullah tanya lagi, "Mampukah kamu puasa selama 60 hari?" "Tidak ya Rasulullah." Sampai akhirnya Rasulullah ketawa mendengar laki-laki ini serba tidak bisa yang ditawarkan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah memang diberikan sahabat, ada salah seorang sahabat yang membawakan beliau kurma, sekeranjang kurma. Diberikanlah itu keranjang kurma kepada laki-laki itu. Maksudnya disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi laki-laki itu terus berkata, "Ya Rasulullah, emang ada yang lebih miskin dari saya? Berarti dia orang yang paling miskin di antara orang miskin." Sampai ketawa tersenyum Rasulullah SAW, yang pada akhirnya sudah Rasul bawa ini kurma, kau makan dan keluargamu. Nah, di sini jatuh hukum bahwa yang yang bersetubuh itu memang harus membayar qada, puasanya. Itu tadi dengan membebaskan budak atau memberi makan anak yatim atau miskin sebanyak 60 orang selama 60 hari 2 bulan, atau dia berpuasa selama 2 bulan. Itu bagi yang tapi tadi yang sperma itu bahwa atau yang yang head ya, yang nifas itu memang sudah jadi kudrat perempuan, dia harus mengqadha kalau manakala pada saat melaksanakan puasanya dia tinggalkan karena lantaran head atau nifas. Nifas itu kan keluar darah setelah melahirkan. Barangkali ada yang melahirkan di bulan Ramadan dan kemudian sebelum bulan Ramadan, dan kemudian pada saat bulan Ramadan ternyata dia nifas atau membersihkan pada keluar darah akhir dari kelahirannya. Yang hal yang lain lagi adalah gila, orang majnun. Majnun itu, orang gila itu tidak wajib berpuasa. Tapi kalau sebelumnya, misalnya sekarang hari ini dia puasa di pagi, terus entah apa penyebabnya kemudian datanglah penyakit dia yang menyebabkan dia lupa ingatan ada sekila, batal puasanya. Begitu pula dengan mereka yang punya penyakit seperti penyakit ayan atau epilepsi itu ya. Ketika dia sehat ya nggak masalah dia puasa. Tapi ketika datang ayannya, datang epilepsinya, batal puasanya. Dia harus batalkan puasanya. Hal yang lain adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, baik secara ucapan apalagi keyakinan.
keyakinannya udah nggak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak percaya kepada agama Islam, dia keluar dari agama Islam, maka dia batal puasanya, murtad. Dan hal yang seperti ini bisa jadi terjadi pada siapa saja, karena memang imannya lemah. Keimanan yang lemah ini yang kemudian meragukan dia untuk melaksanakan syariat agama Islam, syariat Islam, yaitu puasa, dalam keyakinannya, nah, saya nggak percaya nih puasa ini, nah, berarti dia sudah murtad, berarti batal puasanya. Hal yang lain terakhir barangkali yang bisa membatalkan puasa adalah ketika ada pengobatan. Nah ini pengobatan, ini sekarang lagi ramai-ramainya nih vaksinasi. Vaksinasi itu kan masukkan cairan atau sesuatu ke dalam tubuh, tapi tidak melalui kubul atau dubur, tidak melalui dua lubang, yaitu lubang kemaluan belakang atau lubang kemaluan depan, nggak masalah. Artinya vaksinasi itu boleh, tidak membatalkan puasa. Tapi manakala ada pengobatan yang dimasukkannya dari kubul atau dubur, dari kemaluan yang depan atau kemaluan yang belakang, maka itu bisa menyebabkan batalnya puasa seseorang. Ikhwan muslimin rahimakumullah, anak-anakku, siswa-siswi SMK Al-Khair yang dimuliakan Allah SWT, saya pikir ini sekedar pemberitahuan saya, sekedar pengingatan saja untuk agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.